Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya berdiri pada 5 Mei 1980 atas prakarsa Ketua Yayasan Taman Chandra Wilwatikta Pandaan Muhammad Said bersama Ketua Pusat Latihan Tari Wilwatikta Surabaya R. Subiono Danusastro. Sejak pendiriannya, STKW Surabaya yang dulunya merupakan perkumpulan organisasi kesenian ini terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Kini, STKW Surabaya yang dalam pengelolaannya menjadi UPT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur memiliki prodi sarjana seni tari, seni karawitan, seni rupa murni, dan seni teater. Selamat siang, nama saya Agung Suranto. Dalam peristiwa ini saya sebagai tim seleksi untuk penyeleksi karya yang dipamerkan pada peristiwa pameran mahasiswa ini yang dikhususkan untuk mahasiswa. Saya melihat karya-karya yang diajukan itu secara kualitas itu sebetulnya agak menurun. Hal ini disebabkan karena para mahasiswa ini ditekan untuk tiap bulan untuk mengadakan pameran. Ya, dibanding bulan lalu itu masih lebih baik bulan lalu. Kali ini secara kualitas agak turun. Sebetulnya masalah ini masih bisa diatasi jikalau mahasiswa ini tahu cara mengatasinya, yaitu salah satu cara yaitu dengan mengemas sedemikian rupa hingga kelemahan ini bisa ditutupi menjadi sebuah kelebihan. Dan ketidaksadaran ini mungkin karena minimnya mereka untuk melihat sebuah pameran yang mempunyai kemasan yang lebih baik. Bagaimana mengemas sebuah karya? Ini memang agak sulit sih. Ini mestinya kepada individu-individu tersebut. Ketika dikemas dan dipamerkan bersama, mereka akan bersaing bagaimana memunculkan sebuah karya itu, di mana tingkat kelebihannya itu sebetulnya untuk menutupi kelemahan itu yang ditonjolkan adalah kelebihannya. Dan mengemas ini tidak sekedar mengemas, dia harus tahu apa sih misalnya kelebihannya sketsa, dengan kelebihannya drawing, dan kelebihannya lukisan itu mestinya harus
dimunculkan atau dikuatkan di kemasan itu. Itu salah satu cara untuk menampilkan sebuah karya mempunyai kelebihan, karena terlihat pada peristiwa ini itu tidak ditampilkan bagaimana mengemas ini. Jadi kelemahan ini ya akan terlihat lemahnya, bukan kelebihannya. Mestinya ini bisa ditutupi dengan kelebihan itu. Itu salah satu. Ini juga sebuah ajang mencoba mereka bagaimana di-pressure atau ditekan ketika tiap bulan itu diadakan sebuah pameran, sanggup tidak mereka untuk memenuhi itu. Bukan berarti mereka hanya bikin satu, karena diseleksi, maka mereka harus bikin beberapa karya, mungkin 5. Ketika diseleksi, bisa 5 ini bisa dipilih, atau jika tidak memungkinkan, kita memilih yang paling istilahnya bukan paling layak ya, paling yang bisa dilihat, dengan yang lainnya. Jika disandingkan dengan yang lainnya, ya otomatis grade atau tingkat penilaian kita agak direndahkan dikit. Biasanya kita mempunyai grade 7, maka ketika banyak yang tidak layak dalam tanda petik, otomatis grade kita diturunkan menjadi 6 atau 5,5, supaya event ini bisa terjadi. Misalnya gitu sih. Saya anggap untuk peristiwa ini kita coba untuk pressure mereka, tekan mereka untuk lebih giat lagi, meskipun dalam ajang ini dominan dilukis. Mungkin selanjutnya kita saya harap bidang-bidang yang lain atau misalnya grafis dan patung yang masih kosong ini bisa mereka isi. Mungkin sekian dulu dari saya. Salam dan semangat untuk kalian. Thank you. Saya kira pameran-pameran ini kan pameran reguler ya, tiap 6 bulan setidaknya
untuk evaluasi per 6 bulan per semester 6 bulan 1 tahun dan lain-lain per semester untuk seperti evaluasi tanggung jawab mahasiswa sampai seberapa jauh. Ini juga mahasiswa dari semester 3 sampai 5. Ya memang secara umum kalau saya membahasakan bukan buruk karya-karyanya, tapi ada satu semacam kelengahan itu ada sesuatu yang tidak mereka mengerti secara mendasar. Kalau bahasa saya itu art atau seni itu mereka masih dalam artian terberi itu secara transendensinya itu berarti seperti kita diberi oleh seseorang atau dibeli oleh bapak kita benda atau buku dan lain-lain. Itu sejarah bapak sampai membelikan buku itu, mengapa buku itu harus dibeli, kesejarah itu nggak tahu, kita hanya langsung menerima, yaitu terberi. Nah, keterberian seni di sini itu otomatis di kita atau di mereka ya, spesifiknya di mereka. Keterberian itu bahwa seni itu bernilai tinggi, bahwa seni itu otomatis berbudaya, artinya secara moral, secara intelek itu berbudaya tinggi. Terus juga yang menjadi runyam itu bahwa ini khususnya seni rupa, khususnya juga lukis, bahwa mereka melihat karya seni itu secara umum terjual dan nilainya sangat fantastik. Itu yang mereka tangkap, kebanyakan yang mereka tangkap kecenderungannya begitu. Bukan juga mereka akan membuat sesuatu yang menjual, tapi hal-hal itu merecoki, membuat dasar-dasar esensial itu secara isi mereka tidak memahami, di mana keterberian itu tidak dilambari oleh sejarah, baik sejarah seni itu sendiri secara fisik ataupun seni itu sendiri secara pemikiran. Mereka tidak tanggap terhadap itu, sehingga saya katakan ya secara umum sebenarnya begitu, dimanapun begitu. Saya pikir di Jogja dimanapun akan begitu, keterberian itu sangat dominan sehingga melupakan sejarah. Nah, kelupaan sejarah ini ya dalam pengertian sejarah seni fisiknya itu, artefak itu, dan sejarah pemikirannya itu kurang muncul. Justru dari kekurang munculan itu, karena terberi secara transendensi tadi itu, sehingga makna-makna esensial itu tidak muncul pada mereka. Mereka sekedar ya hanya wujud, kadang-kadang hanya berdasar nirmana gitu ya pada strata 1. Tapi saya pikir juga mungkin juga di strata 1 hanya deskriptif seperti itu, sehingga kedalaman itu kurang diolah. Ya mungkin untuk kelanjutannya. Nah, disinilah letak akademis itu mestinya di tingkat S1 pun harus memberi. Sebenarnya mereka sudah diberi dengan sejarah seni rupa barat itu dari neoklasik sampai eksperimen ini. Di sana pun ada perkembangan seperti konseptual art, minimal art, instalasi dan lain-lain, ataupun yang romantik. Sebenarnya dia sudah, tapi nggak tahu anak sekarang itu mungkin diracuni gadget itu ya, diracuni gadget, sehingga sebenarnya kalau pada posisi tertentu apa yang dinamakan gadget itu kan sebenarnya netral ya pengertiannya, bukan itu buruk, tapi bagaimana penggunaannya. Tapi ya anak-anak sekarang lebih banyak terbombardir instagramable, medsos yang hanya untuk
kebutuhan selfish gitu ya. Nah, itu yang menjadi semangat kali ini itu masih sekitar itu, sehingga apa yang saya katakan terberi itu nyata pada mereka, TikTok dan lain-lain. Walaupun sebenarnya saya juga secara kemendalaman, walaupun tidak dengan buku, itu pun saya sekarang juga belajar dari itu, karena di dalam internet itu ada jurnal, ada YouTube yang bagus juga. Saya juga belajar dari sana. Sebenarnya apa yang dikantongi gadget di dalam gadget mereka itu sebenarnya tinggal pilihan. Cuma karena nggak tahu apakah mungkin anak-anak ini terlahir sangat baru ya. Artinya kalau guyonan saya itu mengatakan kalau angkatan saya ke bawah itu masih dalam pengertian lelucon saya itu masih menyusu tetek ibunya. Kalau anak-anak yang baru ini mungkin sudah teteknya sapi, sehingga humanisnya kurang. Artinya dia membeli semacam susu kaleng gitu kan dari sapi semua. Mungkin itu sehingga anak-anak tidak menjadi sangat humanis, tidak sangat dekat pada ibu gitu ya dalam pengertian analoginya. Jadi keterberian seni tinggi, mengapa seni itu menjadi tinggi? Sejarahnya dia tidak tahu. Oke lah, saya tidak mengatakan barat. Kita sebenarnya punya sejarah dari Raden Saleh, perjuangan Sujoyono. Ataukah anak-anak ini memang belum membaca itu? Karena sebenarnya nilai-nilai tumbuh itu dari sana, dari bagaimana seni pun mengarah pada perjuangan menegakkan bangsa. Ya kalau sekarang tinggal mengisi kan, kita sudah merdeka, isi apa yang harus diberikan kepada bangsa. Katakan kita ini sudah merdeka, sudah bebas, tahu nggak persoalan kebebasan? Kalau saya selalu bercerita, berdiskusi sama mahasiswa dan juga di luar, kebebasan itu sebenarnya kan pertama, kebebasan itu sebagai pilihan. Artinya seseorang kalau dia berangkat ke utara, dia mesti menolak. Jadi kebebasan itu ada persoalan pilihan yang berarti dia harus bisa juga sekaligus menolak. Kalau dia ke utara, dia harus menolak timur, barat, dan selatan. Itu kebebasan pertama. Kebebasan kedua, itu sebenarnya hidup ini kan niscaya. Setiap orang yang hidup, yang punya kesadaran, artinya punya otak gitu ya, intelijen, itu kan niscaya kehidupan ini. Kita hidup di sini itu tidak bisa memilih di bapak ibu yang siapa, di bangsa yang apa. Jadi itu sudah niscaya, ya begitu adanya. Berarti kalau sudah niscaya, itu kan berarti secara fisik dan mental itu kan sudah anugerah. Arti anugerah ya pemberiannya. Katakan kalau saya sendiri seumpamanya, saya ini orangnya pendek, untuk membebaskan diri saya secara fisik itu jangan main basket, ya main yang tidak butuh ketinggian fisik, semacam berlari, berenang, semacam itu kan. Sehingga sebenarnya di pembebasan kedua ini itu apa yang diartikan sebagai pembebasan yang niscaya mestinya. Jadi pembebasan itu sebenarnya sangat mendasar, bahkan sebelum ada teori-teori dan lain-lain. Itu pembebasan kedua. Yang pertama pembebasan itu sebagai pilihan. Yang kedua pembebasan sebagai keniscayaan, di mana sebenarnya setiap orang secara lahir itu niscaya itu sudah sekaligus inherent terhadap kematian. Nah, dengan adanya kematian ini mestinya
seseorang itu akan merencanakan kematiannya seperti apa, karena kematian itu jelas, itu kan harus diisi. Kalau dalam pengertian filsafat eksistensialisme itu dikatakan bahwa kita hidup ini tidak ada persoalan sudah terkonsep. Kalau di dalam agama sih sudah terkonsep ya. Kalau di dalam eksistensial ilmunya itu kan kita tidak punya tujuan, niscaya ada, dan justru untuk menuju mati, nah kesedang hidupan ini itu harus memberi makna. Nah, pemberian makna di dalam seni ini ya kita mestinya memberikan secara profesional, memberikan persoalan ya ini share. Seperti pameran itu kan sebenarnya share, bukan pamer-pamer begitu dalam pengertian negatif, tapi sharing konsep itu yang mesti dievaluasi, didialektiskan, sehingga muncul tonggak-tonggak yang baru sesudah yang pertama. Mestinya kan begitu. Seseorang menjadi ada di dalam keselirupaan mestinya ya saya pikir berpameran, lebih spesifiknya berpameran tunggal. Harus berpameran tunggal karena dari pameran di sanalah itu membentuk pribadi ya, membentuk integritas dan lain-lain. Itu kebebasan pertama. Kebebasan kedua itu suara hati. Ini bahasanya Romo Magnis saja. Pada memahami kategori imperatifnya kan, di mana kebebasan ketiga ini adalah kebebasan suara hati. Artinya gini, di dalam sejarah ada seseorang Thomas More, yaitu tahun 14-an lah, di mana di dalam di dalam kesejarahnya di Inggris itu mau mendirikan kenegaraan sendiri secara agamis, itu apa yang dinamakan Anglikan. Nah, sementara raja di Inggris sana menyatakan bahwa dari Anglikan itu menyatakan bahwa kenegaraan adalah yang mengepalai raja itu, tapi sekaligus juga menolak kepausan yang pusat, di mana karena di situ didirikan Anglikan, sehingga katakan rajanya itu harus dihormati sebagai kepala negara sekaligus kepala keagamaan. Nah, sementara yang lain menyetujui itu, teman-teman More menyetujui itu, hanya Thomas More sendiri tidak menyetujui itu. Enggak, saya menolak itu. Kalau raja sebagai kepala negara, saya masih tetap memegang paus. Berarti kalau Thomas More menolak itu, dia akan dipancung. Katakan besok pagi, oke. Di malam harinya sebelum dipancung, teman-temannya datang. More, mbok kamu itu ngikuti saya, tidak menolak raja sebagai kepala. Kalau memang kepala negara memang tidak ditolak sama More, tapi kepala keagamaan itu yang ditolak sama More. Tapi teman-temannya tidak menolak kedua-duanya, itu juga sebagai kepala keagamaan. More hanya menjawab secara lelucon ya, mungkin itu humor tingkat tinggi. Gini loh, ya humor itu kan ada persoalan satir juga, bukan sekedar headline. Gini loh, kalau kalian memilih raja itu sebagai kepala negara dan sekaligus kepala agama, itu kan Anda memilih itu karena suara hati Anda kan? Iya. Nah, saya juga suara hati saya mengatakan tidak terhadap itu. Sehingga bila Anda menggunakan suara hati, saya juga menggunakan suara hati, itu berarti kan kalau entah matinya, kita kan akan mati dengan kematian apapun, entah dipancung, entah dihukum apa, entah mati biasa. Itu yang menuruti suara hati kan tadi, suara hati itu suara Tuhan ya, dalam artian itu menuruti suara Tuhan, itu berarti akan masuk surga dengan kematian apapun.
Nah kalau saya mengikuti Anda, itu berarti saya tidak mengikuti suara hati saya. Itu kan menjadi selisihnya begitu. Kita masing-masing suara hati aja. Anda punya suara hati sendiri, saya punya suara hati sendiri, walaupun nanti akan dipancung. Ya memang besok paginya dia dipancung. Itu salah satu martir ya, martirnya orang-orang Katolik. Saya pikir di tahun 800 Masehi itu sudah ada di Islam, sudah ada apa ya, dinamakan halat situ ya, mungkin semacam manunggaling kawula Gusti. Di mana halat ya posisi seperti itu sebagai martir, suara hati itu sama dengan martir. Cuma kadang-kadang persoalan itu kan menjadi sesudah kejadian seperti kita, loh nanti kesenian apa harus kita menjadi martir terbunuh seperti itu. Nah itu yang menjadi rancunya kan begitu, kesulitannya begitu. Sebenarnya di saat Halat ataupun Thomas More di kejadian yang lalu, itu kan tidak berharap untuk menjadi martir, tidak berharap menjadi martir, tidak berharap menjadi pahlawan, karena itu pilihan suara hatinya. Jadi tidak di luar dirinya sebenarnya mereka bekerja itu. Bukan seperti kita terus harus menjadi martir. Karena kesenian itu semacam itu, ada hal-hal yang serius yang harus diperjuangkan. Walaupun sebenarnya setiap seniman ataupun bukan, itu kan bahasa di luar senimannya. Itu mengatakan memperjuangkan, memberi, atau semacam bersedekah ilmu. Kalau di dalam senimannya atau semacam ilmuwan yang lain, itu kan bukan serta-merta memberi dalam pengertian ada akunya yang memberi, akunya yang bersedekah, enggak. Ya apa ya, itu semacam tindakan alam mengkodrati seseorang itu untuk menjadi kesana, kan semacam kodrat itu. Nah disinilah sebenarnya seni itu berperan. Walaupun ini ngomong estetik, tapi nyatanya estetik itu sebelum dia jadi artefak atau objek seni, itu kan harus memiliki motivasi. Lah inilah motivasi yang dikatakan sebagai imperatif kategoris atau kesadaran moral. Di sini seni itu berangkat dari motivasi itu, di mana dia bergerak untuk menuju kesadaran moral yang bagaimana. Kalau saya katakan ya kebebasan yang mestinya semacam ketiga tadi, harus memiliki pilihan, niscaya, dan suara hati. Nah, setidaknya gambaran filosofinya seperti itu. Di samping nanti mesti harus, itu tadi mungkin sejarah pemikiran ya dalam sisi yang itu. Dan sejarah-sejarah di dalam seni rupa mestinya ada sejarah. Itu mesti dipelajari oleh mereka. Tapi entah karena gadget itu yang di dunia yang sekarang ini itu banyak sampah yang membombardir mahasiswa-mahasiswa dan termasuk kita, kalau kita tidak bisa memilih satu persatu apa yang sebenarnya kita inginkan. Saya kira itu dalam sedikit pengantar yang filosofis ini saya katakan bahwa ya begitulah keadaan kita saat ini, ya sangat miris sebenarnya, tapi setidaknya mereka juga masih berkarya walaupun tidak sangat kuat untuk menuju apa yang saya katakan. Tapi memang ini di dalam kerangka ini itu memang tanggung jawab kami, tugas kami yang masih harus menegakkan apa itu makna, apa itu nilai di dalam kesenian, sehingga mengarah pada moralitas itu, karena itu sebagai motivasi sebelum dia berkarya. Saya kira itu untuk kali ini. Terima kasih.
Agus Kamto, pengajar di jurusan Seni Rupa Murni Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Pameran mahasiswa ini merupakan sebuah pameran yang menurut saya adalah hasil dari tugas-tugas mereka yang selama ini mereka lakukan. Jadi dari semester per semester lalu dikumpulkan, lalu dipamerkan. Saya kira ini merupakan satu proses kreatif ya. Jadi sebenarnya ketika mereka mulai dasar dan mereka mulai semester atas, sebenarnya mereka melakukan satu proses kreatif. Nah, proses kreatif itu juga bisa kita lihat dari tanda-tanda ya ketika dia memang saya rasa mulai belajar, mulai gelisah dan mulai melakukan eksplorasi baik yang didapat dari yang dasar ya sampai mereka nantinya akan menemukan tentang ide dan gagasan sampai menuju pada proses finalisasi di dalam perkuliahan. Jadi sebenarnya proses kreatif yang selama ini mereka lakukan merupakan adalah proses hasil dari pembelajaran yang menurut saya ini perlu dilakukan sebagai satu refleksi agar para mahasiswa ini melihat kembali hasil pembelajaran mereka yang memang didampingi oleh para dosen-dosennya dan mungkin ada pengetahuan dari luar yang itu bisa membuatnya bisa menambah wawasan. Artinya bahwa proses kreatif itu tidak hanya dilakukan di dalam kampus saja, tapi bisa dilakukan di luar kampus. Nah, tanda-tanda orang kreatif ya itu tadi, mereka selalu punya ide-ide yang lebih, mereka selalu ingin mengembangkan, mereka ingin selalu melakukan eksplorasi dan mereka selalu belajar untuk terus belajar terus apa yang sudah didapat. Jadi saya kira pameran ini adalah suatu refleksi ya representatif yang dilakukan selama mereka berada pada jalur perkuliahan. Ya, baik itu dari lukis, sketsa, nirmana, patung, ya kan, dan lain-lainnya. Nah, itu sih, itu yang saya kira hasil ininya nanti akan dilihat sendiri oleh mahasiswa. Ya, selain juga oleh oleh khalayak ramai, ya. Jika memang nanti ini bisa dikembangkan lagi lebih pada pameran di luar yang lebih representatif lagi, ya kan, tentu akan mengalami satu seleksi yang ketat karena memang kalau ketika kita merepresentasinya keluar, kita harus mendapat tanggapan, baik itu tanggapan kritik maupun masukan yang bagus. Ya. Tapi intinya sebenarnya perlunya pameran ini adalah untuk melihat kembali dan merefleksi kembali karya-karya yang sudah dihasilkan, kemudian dilihat oleh mahasiswa, dilihat oleh umum, dan itu mendapatkan satu masukan supaya nanti mereka ini menjadi seorang pribadi-pribadi mandiri yang terus melakukan eksplorasi terhadap proses penciptaan kekaryaannya. Nah, saya kira itu menjadi penting. Apa yang dilakukan hari ini adalah untuk hari esok. Saya kira itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dalam acara pameran seni lukis mahasiswa seni rupa Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya yang bertemakan tanda-tanda. Yang terhormat Bapak Mufi Mubaro MSN selaku Ketua Jurusan Seni Rupa Murni. Yang terhormat Bapak Nurjulis Foto dan Bapak Agung Suryanto MSN selaku tim selektor. Yang terhormat Bapak Agus Sukamto MSN dan Bapak Hari Prajitno selaku tim penulis. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Alangkah baiknya sebelum memulai acara kita panjatkan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Jambu. Mohon izin Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita sejenak mengheningkan cipta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan acara pameran seni lukis dengan tema tanda-tanda ini diridhoi dan berkah dan bermanfaat khususnya untuk diri pribadi kita dan masyarakat, bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berkah, juga kebaikan di dunia dan akhirat nanti. Saya mohon izin untuk bikin acara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu yang bagi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawin ana fi sakaratil maut wa najadan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I
Terang aja. Siap. Pendek waktunya. Karya tidak ada. Ini karya yang agak dipaksakan kehadiran ini. Kita mau pikir tak sampai sepertiga yang atas babakan. Apalagi bidang-bidang serupa lainnya paling nggak siap. Grafis, patung, keramik tidak siap, maka nggak bisa tampil. Jadi saya dengan jujur mengatakan ini karya tidak pantas dibangunkan sebenarnya. Karena tidak siap, betul-betul tidak siap. Pameran yang kemarin kan berlangsung 2 bulan yang lalu ya. Nah itu sebenarnya sudah selesai, sudah habis karya itu. Jadi ini adalah sisa-sisa dari pameran yang lampau sebenarnya. Jadi kalau kita mau pameran lagi, kalau semester berikutnya harus kerja keras. Nggak bisa enggak. Bukan mereka nggak bisa. Allah memang cara kerja itu harus tidak tergoda oleh hal yang lain. Karena masing-masing itu punya kekuatan. Baru 5 menit, paling lama 10 menit bekerja selesai. Sudah ngomong. Tidak bisa. Sendiri kerja kayak gitu itu kosong, pembohong besar itu. Gimana mau dihargai orang kadang-kadang itu kalau cuma cara kerja kayak gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Sekarang terserah saya. Apa yang kita mau terserah saya. Saya tetap sini setiap hari ada. Itu aja. Baik, terima kasih atas pengantarnya dari Mbak Sulis ya. Memang itulah bahwa di proses kita memang harus ada kejujuran. Pak Lili juga kebetulan hadir di sini. Pak Lili, selamat datang. Mas Amar ya. Nah, tadi ada wejangan khusus tuh dari Pak Sulis bahwa kita tidak bisa selalu dipush dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Baik, saya minta Mas Arif untuk mendampingi, terus juga Mas Sigit untuk mendampingi saya di atas karena ini tim yang mensuksesi acara pada hari ini ya. Mas Sigit, Pak Sigit. Keluar. Oh keluar, oke baik, terima kasih. Mau ada sesuatu yang disampaikan Mas Arif? Cukup baik. Kami nyatakan pameran tanda-tanda untuk mahasiswa seni rupa jurusan seni rupa STKW Surabaya kami nyatakan dibuka. Terima kasih.